Halo, selamat datang semuanya di seri Gamer Philosopher. Ini adalah lecture series bagian pertama dari satu topik yang banyak diminta oleh banyak dari mahasiswa di sini, atau mungkin mereka juga yang tertarik di pembahasan tentang game yang baru-baru ini dirilis dan meraih popularitas yang sangat besar, Elden Ring, dan juga tentunya Dark Souls series yang sebelumnya sudah menjadi predecessor dari IP dari From Software. Di sini kita bakal mencoba bahas sisi estetikanya, baik dari cerita, gambaran besar yang coba ditunjukkan oleh game ini dan IP, terutama kecenderungan dalam berkarya oleh From Software. Termasuk kita juga nanti bakal lihat kira-kira filosofi, estetikanya, keindahan apa yang ada di belakang dari si game ini sendiri. Dan mungkin bagaimana kita bisa menemukan titik-titik keindahan itu. Oke, kita akan mulai. Judul dari bahasan kali ini adalah Nihilism in Elden Ring and the Soul Series, Its Effect to the Game Design and Aesthetic. Jadi artinya di sini ada kekuatan besar yang saya rasa merupakan nihilisme di Elden Ring, dan terutama masih terasa sangat kuat di seri Dark Souls, mulai dari Dark Souls pertama sampai ketiga. Tapi sebetulnya itu tidak hanya terbatas sampai pada seri Elden Ring dan Dark Souls. Kalau kita lihat lebih luas lagi dari game seperti Sekiro dan Bloodborne misalnya, itu juga ada sebuah kekuatan tertentu yang sebetulnya juga nihilistik di situ. Cuman yang saya rasa paling kuat tentunya ada dan terlihat di Elden Ring dan dari Dark Souls series itu sendiri. Nah, khusus untuk video game mungkin, terutama kalau seandainya pendekatan kita video game studies, ada sisi estetika yang bukan hanya keindahan seninya aja yang kita perlu bahas di sini, tapi juga sedikit banyak tentang struktur bagaimana gamenya didesain dan cerita. Tapi juga di belakang itu tentunya disokong oleh musik yang digunakan dan estetikanya, visual estetikanya dari game itu sendiri. Seperti yang kalian udah dengar, atau mungkin kalian yang udah pernah main franchise dari game ini, kalian udah bisa dengar lagu seperti tadi, aransemen dari Motoi Sakuraba, Firelink Shrine dari Dark Souls pertama. Lagu-lagu yang banyak dipakai juga tentunya Suram, Right of the Bat, gitu. Udah bisa langsung lihat bahwa lagu yang digunakan biasanya cenderung entah dia menakutkan, repulsif, atau menyeramkan, tapi juga bisa menenangkan sampai pada dasar dimana dia menenangkan yang mencirikan ketenangan yang void atau nothing gitu, membawa kita pada titik entah kematian, menghantarkan pada ketenangan yang mengerikan gitu ya, atau unsettling. Sebelum saya mulai, mungkin saya bakal kasih warning dulu bahwa pembacaan estetika di sini bakal membahas banyak isu yang sebetulnya dark in nature, jadi bisa dibilang tone-nya terhadap hidup dan sudut pandang eksistensial dalam hidup kita lumayan suram. Jadi tidak bermaksud untuk memperparah bagi siapapun yang mungkin ada tendensi depresi dan lain sebagainya, karena sedikit banyak kita akan mencoba mengasumsikan sudut pandang mereka yang suram ya, keinginan untuk mati dan lain sebagainya, itu banyak sekali dilempar di game seperti Dark Souls dan Elden Ring itu sendiri. Jadi pembahasan ini tidak bermaksud untuk memberikan justifikasi bagi kalian yang sedang dalam tekanan berat dalam hidup atau sedang dalam periode yang suram di dalam hidup. Jadi jangan mencoba untuk membawa itu ke sisi untuk menyakiti diri sendiri, melakukan kehancuran, mencelakai orang, atau mengisolasi diri dari dunia.
Apabila itu yang terjadi, tolong cari pertolongan terdekat dari sisi psikologis atau apapun. Jadi pembacaan ini sebetulnya hanya digunakan untuk membahas dan mengerti lebih lanjut keindahan dari apa yang suram, apa yang absurd, dan menikmati sisi keindahan dari helplessness itu sendiri, atau sesuatu yang tidak bisa kita utak-atik supaya pandangan estetika kita lebih luas. Oke, secara sinopsis yang saya coba bahas di sini adalah Elden Ring dan Dark Souls. Jadi secara utama sebagai genre, tentunya kedua game ini punya genre yang sama, yaitu third person action RPG, dan keduanya punya tendensi yang sangat kuat. Kita bisa lihat ada ciri-ciri khas Kejepangan yang ada di situ, yang nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya. Jadi biasanya game Jepang punya sisi cerita yang cukup kuat, yang dimana karakter utamanya biasanya punya vokal bersuara, jarang disajikan sebagai sebuah karakter nameless yang tidak punya cerita. Tapi dalam kasus ini, jadi walaupun developer Jepang, kita bisa lihat mereka mencoba untuk mengasumsikan sudut pandang yang mungkin banyak dipakai oleh developer game barat ya, yang dimana mereka lebih mementingkan experience dari permainan itu sendiri, experience of play, dan agency kebanding cerita. Jadi kalau saya merasa ada sebuah kecenderungan di banyak developer game barat saat ini, di mana mereka mementingkan itu. Jadi mereka lebih mau untuk membiarkan si pemain untuk menceritakan ceritanya sendiri. Jadi menceritakan ulang semua pengalaman dalam bermain game itu tanpa harus didikte oleh naratif. Tapi Elden Ring dan Dark Souls di sini tentunya punya kecenderungan yang beda, di mana cerita dari dunia itu tidak diceritakan langsung oleh si tokoh utama ini. Karena tokoh utama dari kedua game ini, kedua franchise ini tentunya bisa siapapun juga. Kita hanya diberikan sebuah premise yang sangat bisa dibilang general atau generic. Elden Ring dengan tarnished atau karakter yang mirip dengan apa yang ada di Dark Souls, yaitu undead, cursed undead atau Ashen One disebutnya kalau di Dark Souls 3, yang dimana mereka sebetulnya karakter yang lagi-lagi nameless, tidak punya nama, dan boleh diciptakan apapun oleh si pemain itu sendiri. Mau dijadikan perempuan, laki-laki, berbadan kecil, berbadan besar, dengan warna kulit yang berbagai macam, itu semua diserahkan kembali ke pemain. Tapi satu hal yang menjadi menarik di sini, ceritanya justru diceritakan oleh apa yang ada di luar dari si player itu sendiri. Jadi semua naratif muncul eksternal lewat item, lewat boss, dan lewat berbagai macam hal, lore terutama yang disajikan oleh dunianya itu kebanyakan terpencar dan tercacah. Jadi lumayan sulit untuk kita punya satu gambaran yang betul-betul solid dari itu semua. Tapi biasanya memang yang menjadi ciri khas dari game fantasy action RPG adalah ada satu derajat kriptik di situ, di mana cerita mereka memang kadang-kadang dijadikan spekulasi ya oleh fans. Karena mau tidak mau kita harus membuat teori-teori sendiri bagaimana naratifnya terbentuk secara garis besar. Nah, jadi sampai di situ saya akan disclaimer dulu bahwa this is not a deep dissection of lore, rather this is a deeper appreciation of the game's aesthetic from narrative, artistic standpoint, and its implications. Also major spoiler alert. Jadi buat kalian yang belum
tamat dari game itu, mungkin ada beberapa hal yang saya sebut akan menjadi spoiler di sini. Ya, kita mulai dulu dari benang merahnya pertama, dari ketiga seri Dark Souls, mau Dark Souls 1, 2, dan 3. Ada sesuatu yang apapun yang kita lakukan seperti tidak membuahkan hasil. Dalam artian, memang betul ini kalau kita coba raba dan kita coba tebak, game seperti ini mencoba untuk menyajikan diri ke dunia barat ya, yang dimana taste dari orang-orang Jepang sendiri mungkin sedikit berbeda di sini. Tapi pada ujungnya mungkin market pun bisa dididik untuk mencoba menyukai ini. Melihat figur, sales, penjualan, tentunya Dark Souls ini cukup bagus ya. Mungkin karena ada jiwa kompetitif atau jiwa ngulik dari gamer di Jepang sana yang bisa menghabiskan waktu lama untuk mempelajari frame, data, pergerakan, active frame, hit frame, dodge, opportunity, bahkan sampai menguasai timing untuk parrying misalnya. Jadi game ini tidak hanya habis ketika dimainkan dalam satu jalan, tapi juga banyak hal yang bisa dipelajarin lagi secara tambahan dari situ, entah dalam bentuk latihan ya, training dan lain sebagainya. Jadi ada semacam apresiasi dari sisi pengenalan akan game itu sendiri, mastery dari gerakan, berbagai macam senjata, familiaritas akan banyak item, termasuk ya latihan, jadi mirip seperti e-sport ya sebetulnya. Tapi di luar dari benang merah tadi yang masalah latihan tadi dan familiaritas kita dengan senjata dan berbagai macam musuh, frame data dan lain sebagainya, dari Dark Souls kita bisa lihat dari semua pilihan cerita dan ending, sebetulnya hampir apa yang kita lakukan tidak ada maknanya. Dalam artian, kalau kita coba lihat dari Dark Souls pertama, masalah utamanya adalah ada sekelompok orang yang sudah berhasil mendapatkan kekuatan dari api ya, yang mereka bilang tadi sebagai fire, mereka nyebutnya sebagai the fire itu. Dan dari situ muncul sebuah keharusan untuk memperpanjang era itu. Jadi apabila api itu mati, lenyap, maka kehidupan hancur, era kegelapan dimulai, dan lain sebagainya. Jadi kita akan coba bahas nanti satu-satu. Tapi anyway, di Dark Souls 2 misalnya permasalahan itu muncul lagi. Di Dark Souls ketiga permasalahan yang sama muncul lagi. Jadi di sini sebetulnya secara, kalau kita melihat secara garis besar dan pandangan yang lebih luas ya dari seluruh franchise itu, kita sudah bisa lihat bahwa si player selalu disajikan permasalahan yang sama. Yang mana apa yang kita sudah lakukan di sequel sebelumnya tidak terlalu pengaruh ke apa yang ada di sequel kedua. Jadi tidak ada sebuah kesinambungan keputusan ya. Jadi berbeda dengan katakan game seperti The Witcher, siapa yang kita pilih di The Witcher 2 mungkin akan terefleksi di Witcher 3. Dark Souls sama sekali tidak punya itu, tapi mungkin ada sebuah kesinambungan dari lore yang ada di cerita, mungkin karakter yang mungkin kembali muncul, senjata yang kembali muncul. Hanya itu yang kita bisa lihat. Di Elden Ring pun ada tendensi yang sama di situ. Kalau kita lihat di cerita utamanya, di mana si sosok figur Dewi paling tinggi yang ada di situ, Queen Marika, dia mencoba untuk berontak dari posisi dia sebagai salah satu figur dewa yang tertinggi di situ.
Tapi jadi menarik juga karena ternyata kalau kita lihat secara lore, ternyata Queen Marika itu orang yang sama dengan Radagon, Radagon of the Golden Order. Jadi walaupun itu hanya sebuah konstruksi cerita, tentunya ada sesuatu yang kita bisa ambil di situ. Oke, kita coba lihat dari premis dari Dark Souls pertama. Di sini ada sesuatu yang perlu saya garis bawahin dari premis awal di mana ceritanya dimulai. Di situ disebut bahwa dunia tadinya gelap dan tidak ada diskriminasi dari lore itu. Yang ada hanya kaum naga, yang dimana si kaum naga itu selalu dianggap sebagai everlasting atau abadi hidupnya, dan mereka dibuat untuk menjaga balance ya. Jadi mereka menjaga supaya darkness itu tidak muncul berlebihan di dunia. Tapi setelah lepas dari stagnansi yang ada, di mana dunia itu hanya berisi kegelapan dan naga, tiba-tiba muncul api yang muncul di bawah dari bumi katanya. Nah, ini tentunya pure fantasy, saya tidak akan bisa mengambil apa-apa di sini, tapi kalau kita coba bandingkan antara gelap dan terang, di situ sudah mulai menyebut ada dikotomi gitu antara gelap terang, baik buruk, lain sebagainya, itu semuanya sudah opposing binary kalau kita lihat dari kualitas entah moralitas atau positif dan negatif, 0 dan 1, ada dan tiada. Dan dari situ dibilang bahwa ternyata keinginan itu, kalau misalnya kita bisa baca api sebagai sebuah keinginan atau sebuah kekuasaan dominan manusia, bisa merepresentasikan sebuah keinginan atau desire, hasrat dari manusia itu sendiri. Dari situ kita masuk pada sebuah pemahaman langsung ya. Kalau kita familiar dengan orang-orang Jepang misalnya, dan budaya Asia pada umumnya, kita langsung terbawa ke pemahaman akan sebuah yin dan yang misalnya ya di situ. Kita perlu bawa ke sana karena kita perlu mengingat juga bahwa Dark Souls itu sebetulnya dibuat oleh orang-orang Jepang ya, yang mana tentunya tendensi pandangan budaya dan pemahaman mereka akan moralitas tentunya akan mulai dari pandangan yang mereka paling familiar di situ. Tapi secara cerita di akhir dari Dark Souls pertama, kita diberikan pilihan untuk linking the flame atau meninggalkan si tempat the cone of first flame itu dan membiarkan terjadinya kegelapan. Tapi toh ternyata kalau misalnya kita lanjut main di di Dark Souls 2, artinya masalah itu ada, dan maka artinya Dark Souls pertama kita bisa lihat si undead warrior itu menyambungkan api dan mengorbankan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, di Age of Fire terus berlanjut, dan si figur utama, karakter yang kita handle, yang kita kontrol, mengorbankan dirinya. Jadi kasarnya seperti itu. Premis dari Dark Souls 2, api yang sudah dinyalakan kembali mulai bergerak dan flickering, sudah mau menuju ke sisi matinya. Ada raja yang berbeda. Jadi di Dark Souls pertama mungkin ada Gwyn, tapi di sini ada Old King Vendrick kalau di Dark Souls 2, dan kerajaannya juga beda ya. Kalau yang pertama mungkin namanya Lordran, yang kedua di sini disebutnya Drangleic. Di sini Old King Vendrick sebetulnya berusaha untuk tidak meneruskan linking the fire tadi atau kindling the flame. Yang dia coba cari adalah gimana caranya supaya ada opsi ketiga, tapi yang kemungkinan besar tidak terpenuhi, karena kalau kita lihat dari ceritanya ada satu mekanik di Dark Souls 2 yang disebut hollowing ya, yang berulang kali digaris bawahi sama mereka.
walaupun udah ada di Dark Souls pertama. Tapi Hollowing ini membuat orang-orang yang tidak berhasil untuk mengontrol mengumpulkan banyak souls misalnya menjadi gila, kurang lebih seperti itu. Dan itu sebuah metafor ya, sebetulnya sebuah kiasan kalau kita lihat dari game itu sendiri, dan kita mau berefleksi lebih lanjut ke hidup kita. Jadi sesuatu yang sifat kemanusiaan kita itu ya, mau nafsu, hawa nafsu, ketidakpuasan, hasrat berlebih, itu semuanya yang membuat kita menjadi human katanya gitu ya, dalam tanda petik menjadi manusia. Dan itu satu-satunya mungkin semacam harapan palsu yang kita bisa pegang supaya hidup kita jadi sementara itu bisa menjadi bermakna. Padahal kalau kita lihat lebih besarnya, mungkin pada skala yang lebih besar, ternyata toh dia tidak bermakna juga jadinya. Nah, di ending dari Dark Souls 2, kalau kita tidak memperhitungkan DLC atau downloadable content, tentunya Dark Souls 2 menyajikan dua pilihan yang sama, yaitu linking the flame atau meninggalkan dan jadi Lord of the Dark gitu ya. Jadi Age of Darkness dimulai. Premis dari Dark Souls 3 sama. Jadi the end of the world is approaching, katanya akhir dari dunia itu mulai, dan perlahan memang kalau kita bisa lihat ada bentuk lingkaran yang hollow itu lama-lama mulai menggelap seperti dia melalui sebuah gerhana. Dan di sini juga kita diberikan pilihan jadinya, mau meneruskan api itu terbakar dengan mengorbankan diri, atau mau diserahkan ke Firekeeper, atau mau dibiarkan supaya kegelapan itu maju. Jadi istilahnya kalau dalam hidup manusia mungkin kita memilih untuk mengorbankan diri supaya anak cucu kita bisa berlanjut, atau kita tidak usah punya anak sekalian supaya pengorbanan kita tidak membuat orang lain sengsara gitu. Dari semacam pilihan itu aja sudah membuat kita suram ya rasanya. Jadi apapun yang kita lakuin, kalau kita memperlanjutkan hidup, siapapun yang meneruskan kita tentunya harus sengsara. Tapi kalau kita berhenti pada titik itu, mungkin mereka tidak akan mendapat kesengsaraan atau tidak harus mengalami kesengsaraan yang kita alamin di situ. Jadi kurang lebih mungkin bahasan refleksi eksistensial moralnya mungkin seperti itu ya jadinya. Bagaimana dengan Elden Ring? Elden Ring itu sesuatu yang menarik. Kalau Dark Souls kebanyakan semua figur utamanya mencoba untuk mempertahankan status kekuatan lewat diperpanjangnya di Age of Fire, kecuali karakter tertentu ya memang yang berusaha untuk membuat dunianya menjadi gelap, misalnya seperti Ratu Nashandra yang ada di Dark Souls 2 gitu. Di Elden Ring kali ini berbeda. Justru si figur Dewi yang paling tingginya ini yang menyadari bahwa ini harus dihentikan. Nah, di Elden Ring ada sesuatu yang namanya The Golden Order. Jadi kalau kalian lihat ring yang ada di logo dari Elden Ring itu sebetulnya menyimbolkan sebuah unity atau sebuah kesatuan dari semua demigods yang ada ya. Jadi masing-masing great runes yang kalian dapat dari situ sebetulnya mewakili masing-masing dari orang itu, mau Morgoth dari Mohgwyn, siapa lagi, Radan, Malenia, masih banyak lagi ya ceritanya dari anak-anak dari turunan mereka itu. Cuman yang kita bisa lihat, Queen Marika sendiri merasa bahwa Golden Order ini usang. Karena sama seperti
kindling the fire ya di Dark Souls, sifatnya dia tidak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita kembali untuk me-re-establish the Golden Order ini, ada kemungkinan besar dunianya akan begitu-gitu aja. Jadi satu saat nanti ketika kita selesai me-re-establish Golden Order, kita menjadi Elden Lord, dan nanti satu saat akan ada orang lain yang datang untuk menantang kita dan harus menyatukan lagi Elden Ring itu. Yang mana ketika disatukan sebetulnya si Queen Marika tadi dihidupkan kembali dan dijadikan sebuah martir yang mana dia sebetulnya tidak mau, gitu ya. Ada sesuatu yang menarik di situ, dan terutama tentang dualisme dari figur Queen Marika dan Radagon. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut itu di belakang ya. Jadi dari situ kita udah bisa lihat solusi apapun yang diambil belum tentu sifatnya moral, dan dia juga tidak menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ini bukan sebuah pengorbanan yang heroik, bukan film-film heroik yang jagoan utamanya mati dan dunia berhasil mendapatkan manfaat dari itu. Ini jadi suicide mission yang sia-sia, sifatnya seperti itu. Dan ini konsisten di Sekiro, bahkan termasuk juga di Bloodborne. Nah, spirit utama dari Elden Ring dan Soul series adalah nihilisme. Nihilisme datang dari bahasa Latin yang artinya nihil itu nothing atau nol, tidak ada apapun. Jadi kalau kita bisa coba lihat dari quote dari Irvin Welsh di situ, I like the idea of a black sun, like a black hole in space, sucking everything into darkness, where we came from and where we are heading. Jadi artinya menyerahkan diri pada kehancuran, pada kegelapan, dan hanya itu yang bakal kita lihat di depan. Nah, maka nihilisme manifestasinya di game ini banyak hal. Pertama, pesimisme tentunya, karena general sense dari itu semua adalah nihilisme. Banyak karakter-karakter yang kalian temukan di dalam game tentunya berbicara tentang bagaimana mereka tidak bisa maju, mereka menertawakan nasibnya sendiri, mereka takut terbunuh, tapi pada akhirnya mereka menjadi gila misalkan. Keputusasaan di situ atau despair di poin kedua itu juga satu hal yang cukup kuat ada di spirit Elden Ring dan Dark Souls series ya. Suicidal tendencies apalagi, keinginan untuk mati, untuk bunuh diri, self harm tentunya juga ya, menyakiti diri sendiri, self harm itu, dan letting go, atau dalam istilah psikologi bisa kita sebut sebagai death drive atau keinginan untuk mati, sebetulnya sih itu ya. Jadi ini sisi-sisi yang sangat gelap sebetulnya dari Dark Souls dan Elden Ring, yang mana kalau kita lihat lebih lanjut memang suram kalau dibahas. Rekindling of the Flame dari Dark Souls dan Mending the Elden Ring itu jadi sebuah siklus yang repetitif, sebuah siklus yang sebetulnya menyiksa. Pada Dark Souls, kalau seandainya kita menyalakan api, artinya ketika nanti pada periode mendatang di Dark Souls 2 misalnya, atau di Dark Souls 3, ketika kita harus linking the fire, kita harus mengorbankan lebih banyak figur untuk menyalakan api. Bahkan kadang-kadang kalau kita ikut memikirkan considering lore juga, waktu Gwyn mengorbankan dirinya,
Yang terjadi malah Curse of the Undead itu di Dark Souls 2. Dan sebetulnya itu kurang ya, jadi bisa dianggap seperti seolah-olah kurang banyak souls untuk dikorbankan untuk menyalakan kembali api itu. Kalau Elden Ring seperti tadi yang saya bilang, ketika kita mending di Elden Ring, sebetulnya kita memperbaiki ya semua Elden Ring itu lewat mengorbankan semua turunan-turunan dari Renala dan Radagon dan Marika. Jadi artinya kita harus membunuh semua itu, semua anak-anak dari turunan Marika, Radagon, dan Renala. Dan artinya kita menghidupkan kembali sebuah sistem yang korup. Dalam artian tidak menyelesaikan masalah. Karena The Golden Order artinya mendirikan kembali Earth Tree, yang pohon emas yang kalian lihat di Elden Ring itu. Dan si pohon emas sendiri sebetulnya membahas sesuatu yang namanya Destined Death dan Proper Death di situ. Jadi kematian yang benar dan kematian yang dinasibkan kalau menurut mereka. Proper Death itu kematian yang sesungguhnya. Jadi artinya ketika diserap kembali sama pohon Earth Tree, maka kehidupan selesai gitu. Jadi kalau kalian lihat dari banyak dungeon yang kalian udah lewatin, dari catacombs yang kalian udah eksplorasi, di akar ada banyak mayat yang terjalin sama akar-akar itu. Dan ada kemungkinan besar itu adalah hint dari Proper Death ya, yang dimana kita diserap oleh kekuatan order ini. Jadi Golden Order itu bisa dibaca sebagai sebuah agama mungkin ya, di cerita fiksi dari Elden Ring. Tapi Destined Death itu sesuatu yang entah bisa mengakhiri hidup tapi pada ujungnya masih bisa bangkit gitu. Sesuatu yang jadi menarik memang kalau kita coba tebak-tebakan antara dua ini. Karena itu jadi sebuah siklus reinkarnasi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, dan mati lagi. Itu sebuah sebuah torture gitu kan ya, sebuah siksaan jadinya pada ujungnya itu, yang coba digaris bawahin di sini. Terus ketika kita masuk di siklus yang tidak ada habisnya seperti tadi ya, harus melakukan berulang-ulang, harus resurrected dan mati lagi, resurrected dan mati lagi. Pada ujungnya para agent ini mencoba untuk memilih kehancuran atau kematian yang sesungguhnya ya, entah itu disebut sebagai proper death itu, supaya siklus ini terputus. Jadi mereka mencoba untuk melepaskan diri, break free dari endless machination of torment. Karena sebegitu suramnya lah memang tema dari Elden Ring dan Dark Souls, karena pengulangan tadi ya. Ketika tujuan mereka adalah untuk mati, untuk terbebas dari hidup, maka mau tidak mau memang hidupnya jadi tidak punya makna ya. Dan ketika tidak punya makna, ya disitulah nihilisme muncul. Konsep dari nihilisme adalah itu tadi, jadi apapun yang kita lakukan di dalam hidup sebetulnya seperti seolah-olah tidak punya makna sama sekali. Apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang kita ambil, does not matter. Tidak punya implikasi apapun. Nah, jadi lewat struktur itulah yang saya mulai coba buka ya dari Elden Ring dan Dark Souls. Kira-kira jadi ada nihilisme di situ. Dari kehidupan yang berulang tadi, ada sesuatu yang absurd atau tidak masuk akal. Terus ada death drive itu sendiri, yang dimana dari tiga ini sebetulnya saling berkenaan ya, nihilisme, absurdity, dan death drive. Coba kita lihat dulu nihilisme dari quotes yang ada dari NPC di game. Pertama dari Shanalot, dari Emerald Herald di Dark Souls 2 kalau kita lihat.
Bearer of the curse, I will remain by your side till this frail hope shatters. Di sini dia mencoba bilang bahwa hampir tidak ada harapan ya. Frail hope itu kan ringkih gitu, hope yang sangat ringkih. Dan satu saat bakal hancur. Dia juga tahu bahwa itu hancur. Hancurnya gimana? Maksudnya ketika kita mengorbankan diri, ya kita hancur juga anyway. Kalau seandainya kita memilih untuk tidak, ya hancur juga dunianya gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya ya doesn't matter gitu. Ya nihilisme kan itu pusaran utama dari nihilisme itu sendiri. Terus karakter berikutnya yang paling kuat dan paling vokal di nihilisme begitu kita sampai ke hub utama dari Dark Souls 2 di Majula adalah si Solden, the Crestfallen. Di situ dia bilang, to be alive, to walk this earth, that's the real curse right there. Hidup adalah kutukan buat dia. Dan perlu diingat dari konteks game ini mereka semua adalah undead. Jadi mereka tidak bisa mati. Kalau mereka mati, mereka hidup lagi. Kalau mereka mati, mereka hidup lagi. Yang bikin mereka mati sesungguhnya adalah mungkin ketika mereka menjadi hollow. Gitu. Atau dari sisi mekanik game, mungkin kalau dibunuh player, NPC yang dibunuh player, mungkin mereka disajikan mati sesungguhnya. Tapi pada sistem utamanya, sebetulnya undead itu tidak bisa mati gitu ya. Jadi kalau seandainya kita duduk di bonfire dan area terreset, sebetulnya digambarkan musuh-musuh atau NPC itu seperti seolah-olah semakin lama kehilangan souls-nya dan kehilangan kemanusiaannya, humanity-nya, dan pada akhirnya mereka menjadi gila. Dan ketika mereka gila, disitulah mereka mati sesungguhnya. Jadi Solden pun di situ kadang-kadang dia pernah bilang, kalau saya tidak salah, lama-lama kita akan menjadi hollow katanya. Ya, kita akan menjadi hollow, kita tidak tahu lagi kita siapa, dan pada ujungnya mungkin ya itulah kematian yang sesungguhnya gitu kan ya, menurut mereka. Oke, berikutnya kita lihat lagi ada quote dari Prince Lothric dan in Dark Souls 3. Kalau kita coba kaji apa yang dia omong, ini siklus dari fire linking itu ya. Jadi Prince Lothric kalau di lore dari Dark Souls 3 termasuk salah satu pangeran yang ditugaskan atau dikorbankan nantinya untuk linking the fire. Tapi setelah melewati satu dan banyak hal, dia berpikir untuk kita biarkan mati sajalah dunia ini. Jadi the fire linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing, kata dia. Dia tidak mau meneruskan apa yang sudah dijanjikan ke dia dan role yang dia punya. Dan secara karakter design, kalau saya boleh sela sedikit dari bahasan kita, kebanyakan dari semangat nihilisme itu dan kesengsaraan, rasa tersiksa dari repetisi hidup itu muncul dari biasanya kecacatan atau kesulitan untuk dari sisi fisik ya, maksudnya. Seperti Prince Lothric ini kan, kalau kita ingat ceritanya lagi, sebetulnya dia termasuk anak yang penyakitan. Dan abangnya, Prince Lorien, lumpuh karena dia mencoba berbagi sakit si adiknya itu. Jadi ketika mereka bertransfer kekuatan, kalau saya nggak salah, Prince Lorien jadi lumpuh, tapi Lothric jadi bisa bertahan hidup. Cuma dua-duanya adalah kakak beradik yang bisa dibilang punya keterbatasan, dan mereka harus hidup di tengah kerusakan seperti itu ya. Apalagi harus mengorbankan diri. Nah, mungkin kita harus coba pahamin nihilisme dulu kalau sudah sampai situ. Pernah nggak kalian mencoba untuk
berpikir ya. Jadi kadang-kadang pemikiran-pemikiran ini muncul out of the blue aja, dimana kita mungkin tidak di-expect, tapi pemikiran-pemikiran itu bisa muncul. Poin pertama adalah probably the afterlife does not exist. What I do does not matter. Mungkin gitu ya, kadang-kadang ada masa-masa di mana kita meragukan keimanan kita, misalnya surga dan neraka itu nggak ada, Tuhan itu tidak ada, misalkan apa yang saya lakukan sama aja gitu. Mungkin kita melihat orang-orang di luar sana yang olahraga siang dan malam, tapi pada ujungnya kena kanker juga dan mati gitu. Itu kan membawa kita pada stance nihilisme pada ujungnya. Apa sih poin melakukan banyak hal? Kita mati juga nanti. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, ngapain cari duit banyak-banyak, nggak dibawa mati juga anyway gitu ya. Itu membawa kita pada stance berpikir nihilis sebetulnya, bahwa hidup tidak punya makna dan usaha apapun yang kita lakukan sia-sia. Kalau kalian pernah masuk pada stance berpikir tadi, artinya kalian sudah mengerti apa itu nihilisme, dan kalian menjadi nihilis dalam artian itu. Di banyak karakter yang ada di Dark Souls dan Elden Ring, mereka menjadi negativis banget, menjadi pesimis di situ ya. Mereka mencoba untuk melepaskan diri dari keinginan untuk merubah dunia misalnya. Jadi mereka memilih jalur yang udah kita mati aja, kita diemin aja, biarkan kehancuran terjadi. Bisa jadi mereka juga dikorupsikan oleh kegelapan gitu ya, seperti karakter yang saya taruh di sini, Sir Artorias of the Abyss dari salah satu Dark Souls di situ. Dan mereka menjadi corrupted gitu ya, menjadi obses dengan power, mencari kekuatan. Tapi somewhere along the way mereka menjadi gila, atau udah tidak tahu cara membedakan lagi dari itu semua. Karena tadi, kalau berdasarkan lore dari Dark Souls ada hollowing ya. Dan manusia mungkin kurang lebih seperti itu. Kita mencari ini dan itu, bekerja banting tulang siang dan malam, pada ujungnya doesn't matter. Atau ketika kita udah berhasil melakukan sesuatu, kita mendapat banyak reward dari situ, entah dalam bentuk uang atau bentuk apapun. Kita lakukan itu berulang-ulang dan pada ujungnya kita menjadi terobsesi dengan apa yang reward tadi yang kita dapat, dan akhirnya menjadi gila di situ. Dan ketika kita sadar bahwa mungkin kita sudah menjadi terobsesi dan tidak bisa menemukan cara lain dalam hidup, kita cuma punya satu perspektif di dalam hidup, bahwa kita misalkan harus kaya. Dan ketika kita sadar, pada akhirnya kita berpikir untuk gimana ya kita memutuskan itu gitu, mengakhiri siklus tadi. Biasanya opsi pertama yang muncul adalah opsi nihilisme tadi di situ. Nah, apa itu nihilisme sendiri? Nihilisme itu sebetulnya dimulai dari mereka yang berpikir di aliran filsafat eksistensialisme. Jadi ada beberapa orang yang mungkin saya tidak taruh di situ. Ada Soren Kierkegaard, terus ada siapa lagi ya yang nulis La Nausea itu. Tapi tentunya figur-figur yang pemikir eksistensialis adalah mereka yang mencoba untuk mempertanyakan apa sih tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, dimulai dari pemikir-pemikir itu, mereka mempertanyakan banyak hal ya tentunya ya. Kalau dari sisi filsafat tentunya, kenapa kita dilahirkan di dunia, purpose kita dalam hidup ini apa, nasib kita apa, destiny kita apa. Apakah ada campur tangan Tuhan gitu ketika kita melakukan satu dan banyak hal? Apakah ada kenasiban gitu menurut mereka? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul dan jadi pada ujungnya dipertanyakan ya. Karena manusia ketika mereka udah terlahir, tentunya kita jadi berpikir satu dan banyak hal tentang keberadaan kita di sini. Kita
dilahirkan dan diberi kehidupan ini untuk apa? Karena manusia itu setiap dari kita butuh memaknai hidup ya sebetulnya. Nah, tapi pemikir setelah dari eksistensialis itu, pemikir-pemikir nihilis malah mereka merasakan bahwa apa yang mereka temukan ternyata hidup itu tidak punya makna. Hidup itu random dan tidak masuk akal. Absurd di situ artinya tidak masuk akal. Jadi precisely tepatnya karena kita tidak tahu sebetulnya apa yang bakal ada di depan, dan kita juga tidak pernah bisa tahu bagaimana kita ada di dunia ini. Maksudnya bukan secara dilahirkannya, tapi kenapa kita diputuskan untuk dibawa kemari. Yang mana jiwa kita tidak pernah kan bisa ditanya dulu, mau nggak kamu dilahirin di dunia? Kalau seandainya kamu bisa secara konsensual bilang, iya saya mau, mungkin kamu punya tujuan dalam hidup ini. Tapi kan kita, menurut istilahnya Heidegger, mungkin kita terlempar ke dalam dunia ini. Jadi kita tiba-tiba ada dan kita tidak tahu kenapa kita ada di sini, gitu ya. Jadi secara pemikir nihilis seperti Nietzsche dan Albert Camus misalnya, dia berpikir hidup itu tidak ada guarantee sama sekali apa yang terjadi ke kamu itu akan hal yang baik. Nietzsche terutama malah berpikir nihilisme itu menjadi salah satu dasar pemikiran dunia modern gitu ya, nanti yang diambil sama dunia barat saat ini. Jadi pemikiran tentang ateisme misalnya itu juga muncul dari nihilisme. Tapi tentunya kaum nihilis bukan berarti mereka bertujuan untuk bunuh diri, walaupun sedikit banyak ada bahasan. Kalau kita coba baca tulisannya Albert Camus misalnya di The Myth of Sisyphus, di situ dia ngomong tentang philosophical suicide ya. Tapi bukan berarti tujuannya adalah untuk bunuh diri supaya ini semua berakhir. Tentunya bukan itu. Dengan tidak adanya batasan, tidak ada makna, sebetulnya kita di-encourage untuk mengambil keputusan sendiri untuk diri kita. Ya, tentunya mengambil keputusan untuk diri kita sendiri itu bukan berarti berdasarkan kontrol siapapun ya. Kita bisa bebas mengikuti sesuai kemauan diri kita sendiri. Dan ya, sedikit banyak tentunya itu akan bertentangan dengan pemikiran di Asia ya. Jadi kalau kita bawa pemikiran seperti ini menjadi populer di Indonesia, mungkin ya kita akan dilemparin batu mungkin karena tidak percaya Tuhan ada. Nietzsche pada dasarnya berpikir ketika tidak ada batasan tadi, mungkin kita jadi membunuh Tuhan gitu kan menurut dia. Ya, dan dia bilang di situ kan, Tuhan sudah mati dan kita membunuhnya, katanya gitu. Karena agama dan Tuhan kalau menurut dia itu memberikan kita sebuah purpose ya di dalam hidup, purpose, tujuan gitu. Tapi ya apakah itu gitu mau dibaca sebagai memang betul makna yang kita temukan sendiri, atau memang sebuah naratif yang memang mencoba untuk dimasukkan di dalam pikiran kita. Nah, di situ kan nihilis itu pada level ini mencoba untuk berpikir di luar batasan tadi ya, jadi tidak menerima apa adanya. Sedangkan kalau Albert Camus sendiri merasa bahwa dengan menjadi seseorang yang nihilis, kita harus membayangkan hidup kita bahagia gitu, walaupun di tengah absurditas yang ada. Nah, itu membawa saya ke poin berikutnya ya. Jadi karena apapun yang kita lakuin tuh kayaknya tidak ada gunanya, maka hidup itu absurd katanya, karena completely random. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya itu semua memang tidak ada, really did not matter gitu jadinya. Nah, kamu
bilang, the only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Satu-satunya cara untuk deal with an unfree world, dunia yang tidak bebas, adalah kita menjadi bebas sebebas-bebasnya, bahwa yang menyebabkan keberadaan kita menjadi sebuah rebellion atau sebuah sebuah pertentangan, sebuah protes jadinya ya, sebuah pemberontakan. Dan kalau kita coba cocokin perkataan dia itu di Dark Souls dan Elden Ring, sebetulnya cocok ya, karena the only way to deal with an unfree world, di situ saya ambil variabel unfree world di Dark Souls adalah setiap undead yang ada tujuannya harus mengorbankan diri supaya api itu ada. Dan artinya apapun yang kamu lakukan, apapun yang game manapun dan playthrough manapun yang kamu lakuin, sebetulnya kamu disarankan untuk melakukan itu, gitu kan, harus mengorbankan diri. Jadi tidak ada lagi tujuan lain. Tapi dia bilang, kalau kamu mau berani gitu ya, absolutely free, that your very existence is an act of rebellion, maka ada aja ketika kita memilih opsi untuk berontak. Nah, opsi berontak misalnya adalah membiarkan supaya api itu tidak menyala. Jadi dibiarkan gelap. Kalau di Elden Ring berarti kita tidak meneruskan siklus dari The Golden Order tadi. Jadi kita tidak mencoba untuk membenahi kekacauan yang ada setelah Queen Marika turun dari tahtanya. Ya, itu kan sebuah proposisi ya jadinya. Apakah itu menyelesaikan masalah ketika kita memutuskan siklusnya? Nah, itu pertanyaan yang sama yang ada di dunia Dark Souls dan Elden Ring kalau kita lihat dari sisi naratifnya. Karena dunia yang dilalui oleh karakter entah The Tarnished atau di Undead Warrior tadi itu dunia yang absurd, artinya random dan nggak make sense sama sekali. Jadi apapun yang kita lakuin kadang-kadang entah dia tidak punya makna atau dia sebegitu random, ada sesuatu yang menjadi repetitif di situ. Jadi salah satunya dia muncul dari mekanik humanity, jadi sprite of humanity dari Dark Souls 2, dan rune arc kalau di Elden Ring. Kenapa ini menjadi absurd? Karena kalau kita coba bahas misalnya absurdity itu apa sih kalau di hidup kita sehari-hari, pernah nggak muncul pemikiran kalau kita setiap hari kerja pulang pergi dari satu tempat ke tempat kerja dan pulang lagi, ke tempat kerja dan pulang lagi. Kalau dipikir manusia itu gila. Kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Gitu. Absurd jadinya. Kita makan menggunakan piring yang sama, setelah kita pakai makan kita cuci berulang-ulang. Itu sesuatu yang sebetulnya absurd kalau dipikir lebih lanjut gitu ya. Kenapa nggak kita pakai aja dan nggak pernah kita cuci misalkan gitu. Kalau kita berpikir secara kegilaan ya. Karena kan sebetulnya kegilaan itu melakukan satu hal berulang-ulang. Ya. Jadi mirip seperti salah satu quote dari game Far Cry itu, doing something repeatedly, expecting different results katanya. Itu udah salah satu definisi kegilaan katanya kan. Mungkin buat mereka yang merasa terkutuk di dalam siklus yang sama, kita kerja setiap hari dari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu, expecting result bahwa kita nanti satu saat akan berhenti kerja misalkan. Tapi ternyata enggak. Kita terkutuk untuk terus kerja sampai tua, sampai mati. Apakah itu membuat kita bisa lepas dari siklus itu tadi? Ya, enggak. Ternyata enggak, gitu kan ya.
Ya itulah salah satu absurditas hidup sebetulnya. Jadi kita dipaksa untuk mengulang-ulang repeating cycle tadi di situ ya. Dalam contoh dari mekanik game dari Humanity dan Rune Arc tadi, sebetulnya kita masuk ke dalam sebuah model Sisyphus atau Sisyphean sense kalau untuk Albert Camus. Dalam artian gini, kalau Dark Souls kita mengorbankan humanity dan kita reverse hollowing, jadi artinya kita punya badan ya. Di Dark Souls kita punya fitur lebih. Jadi kalau kita punya tubuh, kita bisa panggil cooperator kalau kita kesulitan dalam menghadapi salah satu boss misalnya, musuh tangguh atau apapun. Kalau di Elden Ring kita bisa punya extra stat yang lebih tinggi, entah itu extra health, extra stamina, extra stats, fitur regain health misalnya, atau fitur yang memperkuat phantom yang kita summon misalnya. Tapi di saat yang bersamaan ini juga melalui sebuah proses yang berulang. Penggunaan Rune Arc misalnya pada Elden Ring tidak membuat kita menjadi superior. Sure, superior dalam artian mungkin kita statnya seperti naik 20 level, 25 level di atas kita kalau kita pakai Great Rune of Gotrek ya misalnya. Tapi di saat yang bersamaan kita tetap masih bisa mati. Dan ketika kita mati kita harus mengorbankan lagi Rune Arc. Yang mana Rune Arc sendiri sebetulnya terbatas, resource terbatas ya di dalam game itu sendiri. Begitu halnya juga dengan humanity yang ada di mekanik dari Dark Souls misalnya. Ini menjadi lucu karena ketika kita mati kita kehilangan tubuh dan di saat yang bersamaan kita harus mengkonsumsi lagi untuk reverse hollowing, atau kita bisa menumpuk humanity untuk tujuan yang lain ya di Dark Souls misalnya. Ketika kita mulai menyadari absurditas dari pengulangan tadi, yang dimana kita sebetulnya dimasukkan ke dalam sebuah sistem ya, yang sistem yang berulang siklus tadi, apakah tidak menjadi lebih bebas kalau pada level struktur permainan kalau kita melepaskan diri sepenuhnya dari penggunaan humanity atau penggunaan Rune Arc? Artinya ketika kita memutuskan begitu, kita melepaskan diri dari absurditas si permainan itu sendiri. Ya kan? Walaupun kita menemukan ada nilai positif dari situ, tapi ketika kita menyadari nanti juga mati juga gitu, nanti mati lagi, buat apa kita pakai pada ujungnya gitu kan. Nah, menyadari absurditas adalah seperti itu tadi sebetulnya. Ngapain pakai Rune Arc, nanti juga mati. Lebih baik kita berusaha pada keadaan kita yang sekarang, jadi kita tidak melewati proses up and down yang berat. Nah, itu adalah cara kita membandingkan model Sisyphean, mitos Sisyphus itu, dengan mekanik yang ada di game ya. Coba kita lihat dulu dari absurditas yang disebut oleh Strowan dari Dark Souls 2. Ada dua di sini. Pertama, but remember, hold on to your souls, they're all that keep you from going hollow. Or I'll fool you no longer, you lose your souls, all of them over and over again. None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human, a hollow, katanya gitu. Jadi, kita udah bisa lihat dari quote yang pertama di situ. Dia bilang, ingat kalau kamu tidak mau menjadi hollow, kamu harus punya sifat manusia tadi gitu ya. Serakah, pengen lebih kuat, pengen level up.
grinding terus, kumpulin soul. Tapi kamu akan mati berulang-ulang dan kamu akan kehilangan souls, kata dia. Betul, di mekanik dari Dark Souls sendiri, sistem reclaim soul mati. Apabila kita mati 2 kali, maka souls kita hilang. Itu bagian yang membuat kita jadi berpikir bahwa ada elemen absurditas tadi. Sama seperti yang pengulangan ya. Jadi kita udah ngumpulin 30.000 souls, terus soulsnya hilang, kita gagal level up, and then we have to do the same thing over again. Gitu. Hidup adalah sesuatu yang absurd. Absurditas ada di dalam mekanik si game itu sendiri. Dan itu yang membuat kita biasanya, kalau kita lihat di YouTube, pemainnya biasa sampai marah-marah, banting-banting TV dan lain sebagainya. Karena dia tidak bisa coping dengan keadaan absurditas itu. Belum lagi kita memperhitungkan boss atau karakter-karakter musuh yang memang dibuat sulit gitu ya, challenging sekali. None will have meaning, katanya, and you won't even care. Ya, pada ujungnya seperti yang saya bilang tadi, nggak ada artinya gitu kita pakai rune arc atau kita reverse hollowing. Ya walaupun ada penalti sih pada ujungnya, tapi you won't even care. Kita tidak akan peduli. Ya udah, kita jalan seperti itu aja gitu kan. Jadi kita kehilangan sisi kemauan manusia kita, hasrat manusia kita. Dan ya, di playthrough saya dari Dark Souls pun seringkali walaupun saya kehilangan 30-40% porsi dari health saya, kadang-kadang saya nggak mau reverse hollowing karena ya mati juga nanti, untuk apa gitu kan. Sama halnya dengan rune arc. Terus dari sisi naratif dan pengulangan, pernah nggak kalian merasa bahwa ketika kalian namatin tuh Souls, Bloodborne, atau Sekiro, atau Elden Ring bahkan, endingnya tidak konklusif. Jadi entah digantung atau ada sebuah repetisi di situ ya. Kalau Elden Ring, ya tentunya gitu ya. Setelah kita selesai, kita duduk jadi Elden Lord, ceritanya nanti akan ada sebuah orang baru lagi yang akan menggulingkan kita dan menjadikan itu. Jadi kita menjadi korban ya. Di Dark Souls, mengorbankan diri untuk api. Kalau di Bloodborne, tentunya kita kembali lagi mengulang setelah kita menghancurkan Gehrman dan The Moon itu. Jadi kita stuck di dalam mimpi, mengulang lagi dan lain sebagainya. Kalau Sekiro, sebetulnya dari awal kita masuk ke hub utama, kita udah bisa lihat ada karakter yang pengukir patung-patung Buddha kecil itu ya, Sekijo namanya. Jadi Sekijo itu sebetulnya versi tua dari Sekiro. Ketika kita menyelesaikan game Sekiro, Sekiro nanti pada ujungnya menjadi tua dan menjadi Sekijo, sampai ada Sekiro baru yang membunuh dia dan siklusnya mengulang pada ujungnya di situ. Nah, itulah rasa absurditas dari si game ini. Jadi endingnya aja sengaja dibuat absurd supaya ketika kita selesai, kita ada respon, ya cuma gitu aja gamenya. Dan emang itu intensional dibuat supaya menjadi absurd. Nah, mekanik death penalty juga bisa dibilang punya sifat yang Sisyphean ya, seperti tadi, gagal untuk mengklaim maka hilang, itu yang bikin kita marah-marah. Mitos Sisyphus yang diceritakan sama Albert Camus adalah satu figur mitologi Yunani, seorang raja yang dikutuk untuk menggulingkan batu ke atas gunung. Jadi ceritanya ketika dia berhasil menggulingkan sampai dekat hampir ke puncaknya, tujuan akhir dia, batu itu menggelinding lagi dan jatuh. Dan dia harus mengulangi lagi itu semua.
dari awal. Ketika dia manjat lagi sampai dekat ke atas, maka batunya akan gelinding lagi dan dia harus mengulang lagi. Jadi core mekanik dari Elden Ring, Sekiro, Dark Souls, dan Bloodborne itu ada di death penalty mekanik itu. Yang bikin game ini betul-betul challenging adalah seperti tadi, kita udah bawa banyak, tiba-tiba mati, atau kita udah bawa banyak, tiba-tiba diinvasi oleh pemain lain, dan ketika kita mati, souls kita diambil, misalkan gitu, atau souls kita berkurang. Itu semua hal yang tidak bisa kita kontrol, atau eksternal faktor, yang dimana itu betul sih bikin gamenya jadi lebih fun, tapi di saat yang bersamaan kalau kita mencoba berpikir lebih dalam dan berefleksi, sebetulnya absurd. Yang kita lakuin di situ hal gila yang berulang-ulang. Karena sebegitu berat absurditas yang ada di dalam game itu, biasanya orang-orang ini terdorong untuk mengakhiri siklus ya. Gimana caranya mengakhiri siklus adalah death drive jadinya. Ketika kita sudah capek melalui itu semua, biasanya dibawa ke salah satu solusinya adalah kematian kalau berdasarkan bahasan dari game ini. Jadi sebegitu gelap memang bahasan dari game ini. Tapi tentunya nihilisme sendiri tidak membawa pada bunuh diri ya. Tapi ini saya membahas pada level estetika dari Dark Souls dan Elden Ring, maka kita bisa lihat. Salah satu contoh adalah quote dari Fia di Elden Ring. I was awakened by the guidance of grace and chased away from my birthplace. Pray be kind, despite all that I still wish to be a deathbed companion. Buat kalian yang gak familiar, Fia termasuk salah satu dari Tarnished. Waktu Queen Marika mecahin Elden Ring dan The Call of Grace itu muncul, semua Undead Tarnished itu bangkit ya, termasuk Dung Eater, Gideon Ofnir, terus yang lain-lain itu semua. Fia termasuk salah satunya adalah Tarnished yang ikut bangun dari tanggung jawab dia sebagai Deathbed Companion. Deathbed Companion itu karakter yang menemani figur mayat seorang raja yang udah mati. Jadi kalau untuk kasusnya Fia, tentunya dia menemani Godwyn di situ, salah satu turunan dari Queen Marika. Setelah dibangkitkan, bahkan dia masih bilang I still wish to be deathbed companion. Jadi udah hidup, dia masih bilang saya masih pengen mati. Gitu ya. Nah itu death drive gitu, salah satu dari itu. Kita lihat contoh yang lain. NPC, turunan dari Malenia, Millicent. Di sini dibilang, but this is where things end. I pause to even tell you, but I took out the needle myself. Please let me pass alone. The scarlet rot writhes now, worse than ever. Buat kalian yang nggak familiar atau belum nyelesain quest dari Millicent, Millicent itu sebetulnya salah satu orang yang bisa dibilang punya banyak saudara-saudara dan kelihatannya ada hubungan yang lumayan erat ke Malenia. Jadi ada kemungkinan besar mungkin dia masih turunan dari hasil perkawinan Marika dan Radagon, yang dimana sebetulnya itu orang yang sama gitu ya. Jadi kecacatan yang muncul di situ membuat dia punya kasus yang mirip dengan Malenia. Jadi di dalam tubuhnya ada scarlet rot yang tidak pernah berakhir. Di situ dia sebut ada needle. Jadi kalau kalian ikutin questnya, sebetulnya kalian benerin unalloyed needle yang kalau dimasukin ke dalam tubuh, scarlet rotnya bisa ditahan. Tapi setelah questnya selesai dan kalian udah hampir nyampe ke bos Malenia, Millicent bakal bilang, saya mau mati aja. Saya udah cabut si needle ini,
biarin saya mati sendiri. Karena dia memang tidak mau ketika kalau dia biarin misalnya gitu ya, hidup, dia akan menjadi sesuatu yang gila gitu. Jadi seperti kalau kita baca lore-nya dari Elden Ring, General Radan menjadi gila karena kena Scarlet Rot dan pada ujungnya dia tidak bisa mengontrol di situ. Nah, ini lagi-lagi ya, jadi keinginan untuk mati, death drive itu seperti itu. Blacksmith Hugh yang ada di dalam round table, ketika kita udah mulai membakar gerbang luar dari Earth Tree, di situ dia masih bisa bilang, Roderica says that now my chains are broken, I'm free, that if I stay here, I will be ruined with the round table. What use have I for freedom now? I smith weapons to slay a god. I have lived and will die doing so upon this spot. Is there any other way? Jadi dia memilih mati sebetulnya. Blacksmith Hugh juga melakukan hal yang sama. Dan ini death drive juga pada ujungnya karena dia seperti seolah-olah memilih untuk menyadari bahwa hidup itu absurd gitu. Kalau saya keluar dari sini, saya mau ngapain? Ini satu-satunya tujuan yang saya punya, jadi kalau saya mati di sini ya tidak apa-apa gitu. Nah, apa sih death drive itu? Jadi death drive itu sebetulnya salah satu bahasan atau dikotomi di psikologi yang nama lainnya sebetulnya ditulisnya Thanatos dan Eros. Thanatos itu dewa kematian, Eros itu dewa cinta di mitologi Yunani. Nah, death drive itu sebetulnya keinginan untuk mati. Jadi cara memahaminya gini. Death drive itu muncul karena kita mau menyerah. Jadi bayangin kalau kalian pernah ada masalah yang berat banget terus rasa saya nggak mau lagi deh ngelakuin itu. Di saat kalian melepaskan ada rasa lega di situ. Jadi giving up ya sebetulnya ya, menyerah. Jadi beban itu hilang ketika kita menyerah. Melepaskan sesuatu, of letting go ya mungkin itu salah satu siklus yang ada di hidup ya. Mengakhiri sesuatu gitu misalnya. Nostalgia juga termasuk salah satu yang bisa dianggap wheel of death karena kita lebih memilih mengingat apa yang ada di belakang dan kita tidak mau maju gitu. Seeking the calm juga bisa, jadi nggak mau ngapa-ngapain lah, saya mau diem aja gitu. Itu kan udah kelihatan di karakter-karakter tadi ya sebetulnya ya. Dari Blacksmith Hugh tentunya itu udah surrendering aja gitu, biarin dia ngelakuin ini pada keadaan yang sekarang, jadi tidak mau beranjak gitu ya. Surrendering to adversities juga bisa jadi tantangan-tantangan hidup gitu, jadi kayak capek, saya nggak mau lagi. Terus Eros kalau kita bandingkan, jadi Eros itu ya keinginan untuk merasakan cinta, pengen menikah, pengen punya anak gitu, pengen pesta, pengen seneng, pengen merasakan energi, itu semua. Jadi bertolak belakang antara death drive sama life drive ya sebetulnya. Jadi orang yang semangat hidupnya udah habis biasanya itu ya death drive-nya tinggi, bisa dibilang gitu. Life drive-nya tinggi berarti dia masih punya banyak energi dan banyak yang dicari atau pengen dirasain. Ya tentunya kita bisa lihat ya contohnya dari orang-orang yang mungkin udah senior dan lain sebagainya, itu biasanya sering banget kelihatan di situ ada death drive yang tinggi. Jadi mereka merasa capek juga terhadap hidup. Itu udah sebuah siklus yang biasanya ada. Jadi ada salah satu keindahan yang kalau kita bisa lihat di situ, walaupun dia grim, kita bisa bilang estetika yang ya nggak bisa dibilang estetika yang indah aja gitu ya. The beauty of giving up di situ saya namain karena kalau kita lihat dari karakter-karakter yang ada di Dark Souls gitu ya, keinginannya untuk mati, untuk
melepaskan itu semua. Itu termasuk salah satu tadi ya, death drive itu. Keinginan untuk melepaskan beban, untuk merasa lepas, itu tuh tidak terbebani lagi gitu ya. Itu semua adalah salah satu bagian dari itu, keinginan untuk melepaskan itu. Tapi di saat yang bersamaan juga berdiam diri seperti tadi di satu tempat, tidak mau beranjak gitu ya. Banyak sekali sisi estetika dari Dark Souls dan Elden Ring yang sifatnya landscape yang tenang gitu. Dan itu ada hubungannya nanti sama pembahasan dari Zen Buddhisme sebetulnya, karena kita mengingat ini dibikin sama orang Jepang ya tentunya ya. Dari yang saya ngeh banget kerasa adalah waktu saya masuk ke Firelink Shrine misalnya di Dark Souls 3 pertama, atau di Majula di hub dari Dark Souls 2. Di situ ada rasa tenang yang aneh tapi gitu, bukan tenang yang bikin tenang gitu. Tenang yang suram, yang dimana itu membawa kita pada keinginan untuk melepaskan diri tadi pada kematian itu. Di Majula misalnya kalau kita dengar bukan hanya lagu background soundtracknya aja, tapi juga pemandangan yang ada di situ ya. Laut lepas, matahari terbenam. Itu juga kayak ada sebuah keinginan untuk let go gitu di situ. Dan saya rasa secara estetikanya memang Dark Souls dan Elden Ring cukup kuat di sini gitu, karena dia sadar betul ketika dia bermain dengan nihilisme di situ. Ada death drive yang kuat yang dia coba keluarin. Ya, karena sifatnya dia Jepang, jadi biasanya dia banyak menggunakan kode-kode yang bisa dibilang seperti sebuah komentar terhadap dunia barat ya. Tapi itu mungkin saya bakal bahas lebih lanjut di sesi yang berikutnya karena itu cukup panjang. Ini mungkin tentang bagaimana Jepang melihat tradisi barat gitu, akan crucifixion, penyalipan. Tapi bisa jadi juga sebuah komentar terhadap apa yang Barat pernah lakukan sama mereka. Ya kita tahu Jepang pernah dibom atom ya di Perang Dunia Kedua. Jadi ada sebuah perversion of martyrdom di sini. Dari cerita Queen Marika yang mengorbankan diri untuk memecahkan The Golden Order, tapi juga bisa dianggap sebagai sebuah komentar bahwa proses penyalipan sendiri itu juga mungkin sebuah komentar yang punya hint yang mungkin agak buruk gitu kesannya terhadap dunia barat. Karena kita mulai bertransisi ke sisi Jepang di sini ya, jadi estetika Jepang, kita harus mulai melihat ada sisi nihilistik juga dari filosofi Jepang di situ. Salah satunya yang saya bakal mulai harus garis bawahi adalah kita perlu sadar bahwa developer dari Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, dan Elden Ring itu orang-orang Jepang. Walaupun khusus untuk Elden Ring misalnya ceritanya ditulis bersamaan dengan George R.R. Martin ya. Tapi tetap kalau saya baca dari banyak interview dan lain sebagainya, tim Jepang ini jauh lebih dominan dalam membentuk karakter-karakter dan ceritanya tadi. Tapi karena kita sudah bicara tentang nihilisme di sini, dan tadi itu semua hanya sebetulnya struktur awal dari elemen-elemen yang ada di game action RPG From Software ya. Ternyata Jepang juga punya sisi filosofi nihilisme. Tentunya orang-orang seperti Keiji Nishitani dari Kyoto School di Jepang, sudah almarhum tentunya, mereka juga menguasai banyak filsafat barat ya. Jadi Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche juga mereka baca.
Cuman perbedaannya adalah ketika Barat melihat manusia hanya dari sisi pikiran dan jiwa, di filosofi nihilisme Timur atau Jepang, mereka menginkorporasikan atau menyambungkan itu dengan sudut pandang Buddhisme di sini. Nah, ini yang menjadi menarik karena muncul banyak sekali elemen Buddhisme tadi di Sekiro misalnya, karena kebiasaan Buddhis dan Shinto mereka itu ya. Bagaimana bisa nyambung dari Barat menjadi nihilisme Barat tadi menjadi nothingness di sini. Nothingness ini menjadi sesuatu yang termasuk salah satu yang sentral ya dari apa yang dibicarakan sama Keiji Nishitani di situ. Salah satu quote-nya dibilang, "At the bottom of great doubt lies the awakening. If you doubt fully, you'll awaken fully." Ini salah satu yang mungkin dari opsi ending ya dari Dark Souls atau Elden Ring jadi relevan atau jadi valid, karena ketika kita tidak percaya lagi pada Linking the Flame atau kita tidak percaya lagi pada Golden Order, ketika kita mulai mempertanyakan itu, pada akhirnya kita lebih menjadi tercerahkan gitu kalau berdasarkan sudut pandang itu. Spirit dari nihilismenya sendiri tentunya masih ada, cuman nanti kita bisa lihat gimana sudut pandangnya ya dari sisi Jepang ini. Jadi setelah tadi kita bahas tentang nothingness di sini, kalau dari sisi Jepang kita harus menyentuh the non-self dan sunyata. Itu ada satu istilah sendiri kalau di Jepang. Sesuatu yang namanya sunyata itu bagaimana kita menyadari bahwa kita tuh non-being dan non-self di saat yang bersamaan. Artinya gini, keinginan untuk mati tadi ya, death drive itu sebetulnya punya hubungan kuat di Zen Buddhisme kalau seandainya di Jepang. Jadi ada keinginan untuk berdiam diri, tenang, merasakan keberadaan diri kita lewat waktu. Jadi ketika kalian diam, bermeditasi, tidak memikirkan pengen beli mobil baru, pengen beli jam baru, pengen apapun, pengen makan apa, kita hanya berdiam diri untuk merasakan waktu berjalan gitu di sekitar kita. Dan ketika kita tidak ingin apapun, kita menjadi satu dengan universe kalau menurut mereka. Salah satu elemen yang ada di Godai-nya Jepang itu kan, kalau kita coba bahas kan banyak ya yang seperti di kode-kode tangan dari ninja itu ada api, angin dan lain sebagainya. Salah satunya adalah Sora atau Ku, void di situ. Void adalah seperti black hole ya, abyss, kegelapan yang tidak ada apapun gitu, space. Tapi mereka bisa mengartikan itu sebagai langit juga sebetulnya. Tapi di sini kita mungkin pakai void itu ya sebagai abyss. Nah, sudut pandang void untuk orang Jepang tentunya beda dengan abyss yang ada di barat ya. Kalau di barat mungkin jadi sifatnya jurang dalam gitu, terkutuk dan lain sebagainya, tertinggal di kegelapan. Di sini di Buddhisme sebetulnya void itu dirangkul, jadi tidak dibuang sepenuhnya dianggap sebagai sesuatu yang jelek, tapi menyadari bahwa kalau kita membayangkan kosmik gitu ya, satu kosmos besar. Jadi kosmos itu sistem rasi bintang, sesuatu yang kita bisa lihat ada luar angkasa yang jauh sana, ruang hampa di luar angkasa, kegelapan malam, non-being gitu kan, itu kan tidak ada kehidupan sama sekali gitu. Jadi void, hampa, kosong, tidak ada apa-apanya. Ketika kita menyadari kalau misalnya kita tidak hidup, kita tidak punya keinginan, kita seperti kosmos itu sendiri, berada seperti apa adanya, tidak punya keinginan,
kita bersatu dengan alam. Kalau kita mati pun dan kita melebur, kita kembali ke alam. Gitu. Jadi void itu adalah non-self. Ketika kita melebur, ya kita tidak menjadi diri kita lagi. Kesadaran kita kembali ke alam, ke kosmos, tubuh kita hancur, dan itulah sunyata gitu. Pada ujungnya nothingness itu menjadi sunyata karena bagian-bagian diri kita ternyata ya itu kembali lagi abu, tanah, massa organik, mungkin di dalam tubuh kita ada kandungan mineral yang ada di bumi juga gitu ya. Gigi kita kan terbuat dari kalsium gitu. Rambut kita dari apa misalnya. Itu kembali ke elemen alam pada ujungnya ya. Dan seperti itu nihilisme yang mereka lihat. Jadi bersatu kembali ke alam. Melalui repetisi tadi misalnya ya, bisa juga seperti di Elden Ring kembali ke alam. Jadi kalau kita ingat lagi Earth Tree di dasar setiap catacombs atau di banyak tempat itu sebetulnya dia menyerap mayat ya di situ. Jadi pada ujungnya dia kembali ke siklus itu. Cuman dirasa mungkin kalau untuk premisnya Elden Ring adalah si Earth Tree-nya sendiri bermasalah. Jadi siklus itu membuat kehidupan tidak berakhir. Ya, mungkin mirip seperti konsep samsara ya di situ. Karena Zen Buddhisme juga bicara tentang tranquilitas atau ketenangan, maka banyak checkpoint yang sengaja dibuat di dalam Dark Souls atau Elden Ring atau Bloodborne atau lain sebagainya. Dia ditujukan untuk menjadi breakpoint gitu ya, untuk menyajikan pace game yang berbeda. Jadi selama kita eksplorasi kan kita selalu tegang, selalu lihat kiri kanan, selalu mencoba melihat apakah kita bakal disergap di situ. Jadi kesempatan untuk duduk di dekat bonfire atau di site of grace itu kadang-kadang jadi tempat istirahat ya, untuk ambil napas gitu misalkan. Nah, the non-self dan higher consciousness tadi jadi keinginan untuk melepaskan, untuk tenang, untuk tidak merasakan apa-apa gitu ya dari elemen dari Zen Buddhisme tadi itu. Dia membawa pada higher consciousness pada ujungnya gitu. Entah dia ingin memecahkan diri tadi dari siklus itu. Kadang aspirasinya juga dari kaum Buddhis kalau kita lihat ya misalnya, itu kan tidak mau terus-menerus terjebak di dalam samsara gitu tuh, perputaran siklus yang tidak pernah habis dari hidup dan mati. Tapi mereka pengen untuk berhenti dari siklus itu, lepas dari siklus itu. Jadi di banyak ending yang normal, di Elden Ring misalnya, kita mending di Elden Ring ya artinya kita masuk kembali ke dalam siklus samsara atau endless cycle of rebirth dan death itu. Tapi di saat yang bersamaan berarti tersiksa ya. Tapi ada juga ending yang seperti misalnya kita menjadi Lord of Frenzied Flame misalnya, atau kita berpihak dengan Rani the Witch, yang mana justru seperti kita bisa lihat di situ quote-nya, "Here beginneth the chill night that encompasses all, reaching the great beyond," gitu. Great beyond-nya tadi adalah kehampaan itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada relasi yang sebetulnya cukup kuat ya dari situ, untuk mau dibilang terlepas dari samsara bisa, tapi juga bisa dibilang mengakhiri siklus penyiksaan tadi, torment itu. Yang lantas menjadi menarik juga adalah ada dualisme di sini. Jadi ada dualisme antara karakter Melina dengan Rani misalnya. Dan di ending Frenzied Flame kita bisa lihat karakter Melina itu yang terbangun ya dengan mata seperti itu.
Dan ini menjadi banyak teori-teori yang bermunculan tentunya di Elden Ring ini, dan saya sendiri tidak bisa ambil kesimpulan apakah betul-betul Melina adalah bagian dari Rani atau sebaliknya. Saya juga nggak tahu, atau karakter Melina ini termasuk salah satu yang disebut sebagai The Gloam-Eyed Queen itu. Tidak tahu, saya nggak bisa ngomong. Tapi anyway, dualisme yang saya maksud di sini adalah dualisme antara tubuh dan dualisme antara sesuatu yang sadar akan the void, alam semesta, kosmos tadi itu. Jadi figur yang bertubuh misalnya sebelum Rani melepaskan dirinya, itu kan kita bisa bilang dia masih terikat pada perputaran samsara itu. Tapi ketika dia melepaskan diri, seperti Melina misalnya, dia bilang bahwa dia tidak punya tubuh, kan? Itu sebabnya kenapa dia menghilang-hilang terus seperti itu. Dan di sini menjadi ada satu versi diri yang memang masih betul-betul manusia, dan ada satu versi diri yang tercerahkan gitu. Rani di sini tercerahkan karena dia mencoba untuk memutus siklus, ya kan? Memutus siklus samsara tadi lewat, ya dia mencoba untuk menguasai kan pada ujungnya, supaya the Golden Order itu tidak berulang. Tapi dualisme yang sama juga terjadi pada Marika dan Radagon, yang mana ini sebetulnya orang yang sama ya. Kalau kalian masuk pada sesi pertempuran sebelum final boss ini, sebelum Elden Beast muncul atau The Greater Will itu, jadi kita bisa melihat Marika itu seperti seorang sosok yang dikontrol nasibnya oleh The Greater Will tadi. Jadi The Greater Will itu kalau di Elden Ring dikonsultasikan sama finger reader ke Two Fingers, ya kan. Jadi Two Fingers itu bisa membaca pesan-pesan yang ada disampaikan oleh Elden Beast itu yang menguasai Radagon. Jadi Marika di sini bisa kita lihat sebagai sisi dualisme tubuh yang sadar atau capek secara nihilis, tapi Radagon masih positif. Jadi dalam artian, saya nggak bisa bilang di sini positif sebagai positif ya. Jadi positif di sini sebetulnya meneruskan siklus siksaan tadi. Jadi kalau kita lihat di intro Elden Ring, Marika justru yang memulai memecahkan si Elden Ring itu sendiri. Karena ya banyak teori, dan satu lain hal mungkin dia merasa capek dari situ. Ketika dia sudah memecahkan, tubuhnya diambil alih sama si The Greater Will tadi itu. Jadi muncullah dia menjadi Radagon, dan Radagon mencoba untuk membenarkan atau menyatukan kembali si Elden Ring itu. Jadi dengan keduanya ini orang yang sama, jadi ada sebuah dualisme gitu ya di dalam diri seorang manusia. Atau mungkin kalau secara psikologi kita mau pecah jadi ada animus dan anima ya, mirip lagi gitu kan. Jadi death drive dan life drive gitu. Death drive-nya di Marika, life drive-nya ada di Radagon. Cuman kadang-kadang life drive itu menjadi naif, dalam artian ya siapa sih orang yang selama ini nggak mau nikah dan punya anak gitu ya. Jadi kebanyakan itu menjadi satu konsensus besar di manusia gitu pada umumnya. Nah, tentunya kenapa saya bawa ke situ, karena kita bisa lihat ya banyak elemen Jepang secara estetika yang muncul di Elden Ring dan Soul series. Naga ini kelihatan banget diperlakukan sebagai karakter yang selalu dianggap berkuasa, abadi. Bisa juga dibilang
bijak mungkin gitu ya, karena dari Dark Souls pertama kalau kita coba lihat, naga itu sebetulnya anggap sebagai karakter yang menjaga balance awalnya, tapi gara-gara manusia tadi, keinginan manusia, maka dia dihancurkan. Godric sendiri kalau di Elden Ring dia bilang, Mighty Dragon, thou art a true-born heir, dia bilang heir, turunan yang asli. Jadi ini mungkin ada masa dimana dragon dan giants gitu ya, kalau di lore-nya Elden Ring itu menguasai dunia, tapi begitu Queen Marika naik dia hancurkan semua dan disisakan hanya sedikit banget. Nah, ini udah kelihatan gitu ya, kalau dari legenda barat mungkin naga tidak akan disajikan seperti itu gitu, bahkan dianggap setan sebetulnya malah sama mereka. Terus ada hint of yin yang seperti yang saya bilang tadi dari Dark Souls pertama, antara api dan kegelapan gitu ya, itu antara baik tidak, kecemburuan antara itu. Terus demigods yang di range di Dark Souls dan lain sebagainya itu disusun seperti susunan pantheon dari dewa-dewi Jepang ya. Jadi kalau kalian familiar dengan mitologinya Izanagi, Izanami, terus turunan dari Amaterasu gitu kan, dan lain sebagainya di situ. Itu seperti itu. Jadi dicoba ditunjukkan seperti seolah-olah inilah orang-orang yang berkuasa dan pada ujungnya akan kita coba lawan gitu ya, men-challenge itu. Jadi itu agak kelihatan sebetulnya kalau dari sejarah game ya. Dari Mega Man dulu, kalau saya masih ingat dari zaman Nintendo, Super Nintendo itu sering banget yang menjadi muka dari challenge, dari tantangan itu justru figur-figur itu ya semuanya. Terus tentunya yang keempat adalah karakter design, pose, movement, dan theatrics yang mana kelihatan banget Jepang ya. Di sini kita bisa lihat di gambar dari Malenia dan General Radan, kelihatan banget itu udah. Kadang-kadang senjatanya oversize gitu, terus Malenia yang megang armnya di situ dengan latar romantik di sana itu sangat terlihat very Japanese gitu buat kalian yang familiar dengan visual tersebut. Secara game design, kenapa Elden Ring bisa dianggap bagus? Karena kalau kita coba bandingin ke bagaimana mereka mendesain open world, Elden Ring itu menjadi sublim. Kalau sublim bisa dipakai untuk game, karena saya nggak tahu apakah ada atau enggak. Tapi sublime di dalam game yang saya maksud adalah terasa menjadi besar gitu. Definisi sublim itu sebetulnya sesuatu yang kelihatan besar, membuat kita menjadi takjub, mungkin ada rasa takut, ada rasa segala macam, yang pokoknya sesuatu yang lebih berkuasa, lebih besar dari kita. Mulai dari draw distance, mulai dari kekuatan menunjukkan tempat-tempat yang ada di kejauhan gitu, itu sudah memberikan rasa sublim dari Elden Ring. Itu hanya dari sisi visual. Dari sisi game design, sublimitas jadi muncul di game open world karena kita tidak dituntun sama sekali. Elden Ring tidak pernah ngasih tahu tanda dungeon mana yang udah pernah kita lewatin, item mana yang udah pernah kita ambil, NPC mana yang udah pernah kita ajak omong. Jadi kita selalu, kalau kita tidak lihat guide dan kita tidak mengikuti itu semua dengan pencarian sendiri, game ini akan terasa besar banget, sublim, karena terasa lebih besar dari kita gitu ya. Kualitas itu yang bikin sebuah game menjadi sublim. Kita coba bandingin sama Skyrim misalnya, yang mana biasanya setiap dungeon yang kita temukan, cave atau apapun, muncul di peta. Kita bisa fast travel ke sana, dan kita bisa tahu ketika udah clear dungeon itu akan ada tanda. Setiap quest yang kita lakuin akan dituntun secara mudah. Jadi pada ujungnya itu hanya sebuah
mengikuti titik demi titik gitu ya, yang dimana Elden Ring tidak lakukan. Setelah sekian lama, dunia game sebetulnya, kalau saya coba mengingat kembali gitu ya, di tahun 90-an, di zaman arcade, nama Nintendo, game-game itu relatif sulit sebetulnya, susah untuk ditamatkan, untuk lain sebagainya. Jadi kesenangan atau dari tantangan itu sebetulnya hadir karena betul-betul mereka mendesain game hanya dari sisi ludologi, dalam artian struktur permainannya saja secara didesain gitu ya. Tapi cerita dan lain sebagainya menjadi hal yang sekunder atau tersier. Tapi kebanyakan game saat ini disajikan dengan difficulty yang ringan, dalam artian dia mudah untuk ditamatkan, mudah untuk dimainkan, mudah untuk diselesaikan, tapi tidak punya tantangan dan pada ujungnya tidak membekas ya. Karena si pemain jadi tidak tertantang dalam artian itu. Sedangkan di sini ketika kita tidak dipegang, tidak dituntun, kita justru harus mengisi kehampaan itu dengan pikiran kita sendiri. Karena kita harus eksplorasi, kita harus mengingat, kita harus bahkan sampai sekarang pun saya sudah menghabiskan kira-kira mungkin puluhan jam di Elden Ring dan masih ada aja item atau senjata yang saya nggak punya gitu pada ujungnya. Itu menunjukkan betapa sublim si game ini sebetulnya, ada kualitas itu gitu ya. Dimana dia banyak sekali yang harus dilihat, jadi tidak selesai dengan begitu saja sebetulnya. Nah, rekap. Jadi apa sih yang bikin Elden Ring dan Souls Experience itu dianggap sebagai sesuatu yang estetik gitu atau sesuatu yang indah gitu ya? Secara naratif, kalau kita lihat pertama dia bergulat dengan ide dari self-realization, jadi menyadari diri tadi ya. Kalau Nishitani bilang semakin kamu doubting sesuatu, semakin kita meragukan dan meragukan lebih dalam, biasanya kita menjadi tercerahkan gitu kan. Ketika kita tidak mengikuti aturan yang ada dengan rekindling the flame atau meneruskan golden order tadi, kita menjadi sadar bahwa ternyata ada opsi lain gitu. Dan di game itu sebetulnya memang biasanya tidak semudah itu kita mendapatkan ending yang berbeda. Cuman gara-gara kita baca guide dan lain sebagainya, mungkin kita jadi lebih mudah untuk sampai pada tujuan itu. Tapi kesadaran untuk memilih sesuatu yang beda itu kan kadang-kadang butuh sebuah pencerahan juga sebelum kita sampai ke sana. Poin yang kedua, melancholic dread of nihilism. Jadi apakah itu bisa dianggap keindahan? Iya, banyak film Jepang yang sebetulnya nihilis. Gundam salah satu contohnya. Kalau kita lihat, banyak dari serian dia berujung dengan entah kematian, kehancuran, atau pada mati semua pada ujungnya gitu kan. Nihilis kan gitu. Ghost in the Shell, kalau kita nonton anime itu. Gungrave misalnya. Itu masuk pada stance yang sama kurang lebih, nihilisme itu. Dan itu membuat pandangan akan dunia kadang-kadang menjadi suicidal gitu. Memilih untuk mati, meragukan diri misalnya, seperti itu. Termasuk mencari ketenangan tadi untuk keperluan death drive. Death drive itu pengen tenang, pengen melepaskan beban, pengen melakukan segala sesuatu supaya tidak berbeban lagi gitu ya. Sudah capek gitu. Nah, zen-like calmness tadi yang kita bisa coba ingat berdasarkan keinginan untuk mencapai void gitu, menjadi satu dengan semesta, itu tadi menyadari ketika diri tidak punya kemauan gitu. Melepaskan semua kemauan itu. Jadi kita bisa lihat ya, dari keindahan-keindahan itu muncul dari sisi visual, dari lagu, soundtrack yang dipakai, termasuk banyak hal yang lain.
Terus dari sisi ludologi, dari sisi struktur dari game itu sendiri, dia challenging karena dia memberikan reward dan menjadi absurd juga karena kita harus melalui banyak proses grinding ya. Jadi bunuh, ngumpulin souls, level up, upgrade senjata, yang mana itu juga harus melalui proses yang berulang. Sublime tadi karena kita banyak discovery yang bercabang, banyak plot yang kita harus lihat, tempat yang mungkin belum pernah kita kunjungin, item yang kita mungkin belum pernah dapat, ada boss yang mungkin tersembunyi somewhere, kita nggak tahu. Dan yang ketiga adalah constant uneasiness. Jadi setiap kali kita main ini kita selalu waspada, kita selalu takut gitu. Takut mati, takut kalah, takut kehilangan souls, takut kehilangan runes di situ, takut kehilangan body menjadi hollow, takut banyak hal di situ ya, takut diinvasi gitu. Tapi di saat yang bersamaan kita juga jadi terasa terpanggil membantu orang misalnya dan lain sebagainya. Dari cerita tentunya memang sebagian besar suram. Beberapa mekanik game masih bisa terjalin dengan baik ke sisi suram tadi. Tapi pengalaman-pengalaman seperti bermain online dan lain sebagainya itu tentunya terlepas dari batas frame dari si game itu sendiri ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa pengalaman online yang akan ikut suram, tentunya nggak bisa begitu. Karena memang tidak begitu ya. Player bebas untuk memaknai sendiri si game itu ketika sudah masuk pada mode multiplayer ya. Untuk reading material, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang bahasan-bahasan yang tadi ada di situ, ada 2 buku Keiji Nishitani di sini. Ada The Self-Overcoming of Nihilism, Religion and Nothingness di sini. Terus ada Albert Camus, The Myth of Sisyphus, yang absurditas tadi gitu ya. Masalah eksistensial yang berulang-ulang, mereka yang mengerjakan sesuatu tidak kunjung selesai. Terus ada Nietzsche di situ, The Birth of Tragedy, dan ada Freud, bicara tentang Beyond the Pleasure Principle. Nah, kira-kira itu, dan bagaimana kita membaca keindahan estetika dari game, dari sisi naratif, dari sisi struktur, tapi secara utama, walaupun tidak direct, game itu sebetulnya bisa dibaca juga sebagai sebuah opsi sudut pandang hidup ya. Bukan berarti saya mengajak kita di sini untuk hidup secara ugal-ugalan, tapi ada sisi nihilis tersebut gitu terhadap hidup yang kita jalanin, gimana pun juga. Yaitu pilihan masing-masing mau melihat hidup kita seperti apa. Di sini hanya sebuah pencerahan gimana kita bisa melihat sudut pandang terhadap hidup ya, terutama dari game dan berbagai macam media populer yang ada di sekitar kita. Ya, kira-kira segitu dari saya hari ini. Kita ketemu lagi di mungkin lecture yang berikutnya, dan mungkin boleh tinggalin juga di kolom komentar di bawah kira-kira kita bahas apa lagi berikutnya, dan nanti kita coba bahas lebih mendetail ya.